Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Suaryansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perancangan IoT dalam Industri di bidang industri pertanian yang berjudul Implementasi IoT pada Vertical Garden dengan menggunakan metode fusi untuk memelihara tanaman kangkung. Penelitian ini membahas tentang vertical garden atau sebuah konsep taman tegak, yaitu tanaman yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai taman dalam bidang tegak. Vertical garden atau hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan nutrisi yang terkandung di dalam air untuk memelihara tanaman tersebut. Budidaya hidroponik saat ini sangat terkenal, sehingga banyak cara ataupun teknik yang digunakan dalam budidaya hidroponik, mulai dari teknik Wick, DFT atau Deep Flow Technique, NFT atau Nutrient Film Technique, aeroponik, drip system, vertigasi, bubble ponic, dan bioponik. Itu adalah merupakan teknik yang paling sering dipakai oleh para petani. Penggunaan teknologi Internet of Things. Internet of Things ini digunakan untuk memonitoring sistem yang dapat memelihara tanaman pada vertical garden dengan menerapkan IoT berbasis Arduino dengan sensor kepadatan dari air yang digunakan serta sensor pH untuk mengatur kadar pH yang digunakan untuk mengairi tanaman pas dan tepat, dan dalam mengairinya pun menggunakan water pump atau electric valve, sehingga sistem yang dibuat bisa memudahkan manusia dalam perawatannya dan bisa menggunakan waktunya untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Dan juga ini dapat digunakan untuk memonitoring alat pemeliharaan vertical garden untuk mengetahui bagaimana kinerja dari sensor alat, apakah alat itu berjalan dengan baik atau tidak, dan nantinya bisa digunakan untuk menampilkan hasil dari sensor melalui website atau browser. Kemudian ada alat-alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada NodeMCU. NodeMCU merupakan sebuah open source platform IoT dan pengembangan kit yang menggunakan bahasa pemrograman Lua untuk membantu programmer dalam membuat prototipe produk IoT, atau bisa dengan memakai Sketch dengan Arduino IDE. Pada NodeMCU dilengkapi dengan micro USB port yang berfungsi untuk pemrograman maupun power supply. Selain itu, pada NodeMCU dilengkapi dengan tombol push button, yaitu tombol reset dan flash. Dan ini adalah contoh gambar dari NodeMCU. Kemudian ada sensor TDS atau Total Dissolved Solid, merupakan sensor kompatibel Arduino yang digunakan untuk mengukur kadar TDS pada air. TDS sendiri merupakan kadar konsentrasi objek solid yang terlarut dalam air. Semakin tinggi nilai TDS-nya, maka semakin keruh airnya. Begitupun sebaliknya. Semakin rendah nilai TDS-nya, maka semakin jernih pula air tersebut. Dan ini adalah contoh gambar dari sensor TDS. Kemudian ada relay. Relay adalah salah satu alat yang berperan berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan konektor guna memindahkan posisi on ke off atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Efek induksi magnet dari kumparan induksi listrik yang terjadi mengakibatkan peristiwa tertutup dan terbukanya kontraktor. Perbedaan yang paling mendasar antara relay dan saklar adalah pada saat pemindahan dari posisi on ke off, relay melakukan pemindahannya secara otomatis dengan arus listrik, sedangkan saklar dilakukan dengan cara manual. Dan ini adalah contoh gambar dari relay. Kemudian arsitektur rancangan. Dapat dilihat arsitektur rancangan sebuah sistem ini, di mana bagian sensor pH air, water valve, dan TDS sensor sebagai alat masukan untuk mendeteksi air, NodeMCU sebagai alat pemrosesan, water pump sebagai alat tambahan yang digunakan untuk output.
Dan manfaat dari penelitian ini adalah dapat membantu para petani mengembangkan lahan pertaniannya di tengah terbatasnya lahan pertanian, yaitu dengan cara melakukan penanaman dengan sistem hidroponik dan vertical garden. Dan juga dapat memonitoring ketersediaan air pada tandon penyimpanan air menggunakan sensor water level yang dapat dilihat melalui web browser. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian fungsional sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring hidroponik dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian sensor water level, pH TDS menunjukkan bahwa sensor sudah mendeteksi nilai keluaran yang sudah mendekati dari nilai alat meter untuk mendeteksi kadar setiap sensor. Berdasarkan pengujian sensor water level yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sensor dapat mengirimkan data ketersediaan air dengan delay 1-2 detik. Berdasarkan hasil pengujian browser, aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik pada web browser, Google Chrome, dan Microsoft Edge. Semua fungsi pada halaman utama seperti panel data dan panel data grafik berfungsi dengan baik, serta semua responsif dari aplikasi dan alat bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.